Ya, oke. Salam jumpa lagi bersama kami. Kali ini merupakan lanjutan dari video kami sebelumnya. Kami akan melakukan simulasi untuk menghitung angka kredit penyetaraan jabatan dengan sistem penghitungan konvensional. Ya. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa ini kolom yang pertama adalah jabatan administrasi. Jabatan administrasi ini ada pelaksana eselon 5, ada pengawas eselon 4, ada administrator eselon 3. Ya. Ini kelompok yang pertama adalah kelompok yang telah menduduki pangkat golongan terakhir itu selama 3-4 tahun. Jadi yang eselon 5 telah menduduki pangkat 3A selama 3-4 tahun. Untuk yang eselon 4 itu telah menduduki pangkat 3C selama 3-4 tahun. Untuk pejabat administrator eselon 3 itu telah menduduki pangkat golongan 4A selama 3-4 tahun. Untuk yang berikut ini adalah pejabat administrator yang telah menduduki pangkat golongan terakhir selama 2-3 tahun, yaitu yang telah menduduki untuk pelaksana eselon 5 yang telah menduduki golongan 3A selama 2-3 tahun, untuk pengawas eselon 4 golongan 3C selama 2-3 tahun, dan administrator eselon 3 telah menduduki pangkat golongan 4A selama 2-3 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah ini yang telah menduduki 3A selama 1-2 tahun, dan eselon 4 telah menduduki 3C selama 1-2 tahun, dan administrator eselon 3 telah menduduki pangkat golongan 4A selama 1-2 tahun. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa yang menduduki pangkat 3A, 3C, dan 4A kurang dari 1 tahun itu dia tidak masuk, dia tidak akan mendapatkan tambahan angka kredit. Ya, oke. Kita mulai dari yang pertama adalah pelaksana eselon 5 yang telah menduduki 3A selama 3-4 tahun dengan jenjang ahli pertama itu akan memperoleh angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sebesar 50. Sehingga karena 3-4 tahun dia mendapat angka kredit persentase penyetaraan pangkat sebesar 75%. 75% kita kalikan dengan 50 dan kita dapat angka kredit persentase penyetaraan sebesar 37,5. Selanjutnya untuk eselon 4 3C jenjang ahli muda itu akan memperoleh angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sebesar 100. 100 kita kalikan dengan angka kredit persentase penyetaraan pangkat sebesar 75%, itu kita dapat 75. Sedangkan untuk pejabat administrator eselon 3 yang telah menduduki 4A selama 3-4 tahun akan memperoleh 75% dan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sebanyak 150, dan 150 kita kalikan 75% kita dapat 12,5. Pada video kami sebelumnya juga kami jelaskan bahwa dari faktor pendidikan ijazah bagi yang S1 itu akan memperoleh angka kredit sebesar 100. Jadi untuk yang eselon 5 golongan 3A sebesar 100, yang 3C 100, dan yang golongan 4A administrator itu sebesar 100. Sedangkan yang untuk angka kredit dari golongan 3A, 3B, 3C, 3D, dan seterusnya itu yang pejabat pelaksana
golongan 3A itu tidak mendapatkan angka kredit dari golongan 3A, sehingga dia hanya mendapatkan angka dari persentase penyetaraan pangkat 37,5 ditambah ijazah sarjana sebesar 100, sehingga didapat total angka kredit sebanyak 137,5. Untuk yang ahli muda, pengawas eselon 4 yang golongan 3C, dia peroleh 75 ditambah dari pendidikan 100 ditambah golongan 3A-nya sebanyak 50 dan golongan 3B sebesar 50, sehingga totalnya adalah 275. Selanjutnya untuk yang administrator eselon 3 golongan 4A ahli muda, itu memperoleh 112,5 ditambah 100 ditambah 50 dari golongan 3A, 50 dari golongan 3B, 100 dari golongan 3C, 100 dari golongan 3D, sehingga total angka kreditnya adalah 512,5. Ini untuk yang telah menduduki golongan 3A, golongan 3C, dan golongan 4A selama 3-4 tahun. Sekarang untuk pejabat yang telah menduduki pangkat golongan terakhir selama 2-3 tahun, jadi menduduki golongan 3A 2-3 tahun, golongan 3C 2-3 tahun, dan golongan 4A 2-3 tahun, itu memperoleh angka kredit persentase penyetaraan pangkat sebesar 50%. 50% kita kali 50 dapat 25, 50% dikali 100 dapat 50, 50% dikali 150 dapat 75, ditambah dengan angka kredit dari ijazah 100. Dan untuk yang golongan 3A pelaksana eselon 5 itu tidak mendapat dari angka kredit dari golongan, sehingga dia memperoleh angka 125. Sedangkan yang untuk pengawas eselon 4 golongan 3C ahli muda itu memperoleh 50 dari angka kredit persentase penyetaraan pangkat, 100 dari ijazah, 50 dari golongan 3A, dan 50 dari golongan 3B, sehingga totalnya adalah 250. Selanjutnya untuk yang pejabat administrator eselon 3 yang telah menduduki golongan 4A selama 2-3 tahun, jenjangnya adalah ahli muda, dia akan memperoleh 50% angka kredit persentase penyetaraan pangkat, kita kali dengan 150 didapat 75, ditambah ijazah, ditambah golongan 3A 50, golongan 3B 50, golongan 3C 100, golongan 3D 100, sehingga total angka kredit yang diperoleh adalah 475. Sedangkan bagi pejabat pelaksana eselon 5 yang telah menduduki golongan 3A selama 1-2 tahun, eselon 4 menduduki 3C selama 1-2 tahun, dan administrator eselon 3 telah menduduki golongan 4A selama 1-2 tahun, itu akan memperoleh angka kredit persentase penyetaraan sebesar 25%. 25% dikali 50 dapat 12,5, 25% dikali 100 dapat 25, dan 25% kali 150 dapat 37,5. Tinggal kita tambahkan dengan angka kredit yang diperoleh dari ijazah, ini adalah 100. Jadi karena pelaksana eselon 5 baru menduduki golongan 3A, sehingga angka kredit diperoleh dari golongan tidak ada, sehingga ini 100 ditambah 12,5. Jadi total angka kredit yang diperoleh adalah 112,5. Sedangkan untuk pengawas eselon 4 akan memperoleh angka 25, 100, golongan 3A-nya 50, golongan 3B-nya 50, sehingga totalnya adalah 225. Yang berikut adalah pejabat administrator eselon 3 yang telah menduduki golongan 4A selama 1-2 tahun, itu akan memperoleh angka kredit persentase penyetaraan pangkat
sebesar 37,5 yang diperoleh dari 25% dikali 150 ditambah dari ijazah 100, dari golongan 3A 50, golongan 3B 50, golongan 3C 100, golongan 3D 100, sehingga diperoleh 437,5. Ini adalah simulasi penghitungan angka kredit penyetaraan jabatan dengan sistem penghitungan konvensional untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi dari pejabat administrasi tersebut. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, dapat menekan tombol subscribe dan menekan juga tombol lonceng agar mendapat notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Pada video berikutnya, itu kami akan membahas tentang cara perhitungan angka kredit dengan sistem konversi dan integrasi SKP. Jadi cara ini adalah perhitungan angka kredit penyetaraan jabatan bagi jabatan fungsional yang menggunakan sistem penghitungan angka kredit, konversi, atau integrasi SKP. Angka kredit ini merupakan akumulasi dari angka kredit persentase penyetaraan jabatan ditambah dengan angka kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you.